Juga jadi sorotan di Kompas Petang, polisi akhirnya mengungkap sosok direktur televisi swasta lokal di Jawa Timur terkait postingan hoaks dan sara. Pria bernama Arif Zainur Rohman merupakan direktur TV lokal di Bondowoso, Jawa Timur. Arif ditangkap bersama kedua orang lainnya yang bertindak sebagai editor dan pengisi suara. Polda Metro Jaya menegaskan Arif Zainur Rohman ditangkap terkait unggahannya di akun YouTube Aktual TV yang berisi hoaks dan sara. Meski begitu, Polda Metro tidak memungkiri bahwa tersangka memang juga bekerja sebagai direktur TV lokal di Bondowoso, Jawa Timur. Arif memposting konten hoaks dan sara melalui YouTube Aktual TV dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Selain Arif, dua orang lainnya yakni Muzamil berperan sebagai editor video dan Fandi berperan sebagai pengisi suara konten berita YouTube. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 14 dan KUHP pasal 28 dengan ancaman kurungan penjara 10 tahun. Konten tersebut platformnya itu yang memang ini melalui media kanal YouTube yang dia inikan. Namanya kanal YouTube-nya adalah Aktual TV. Aktual TV ini tidak terdaftar di Dewan Pers. Nanti akan dijelaskan oleh pakar komunikasi, kami juga bawa ke sini apa itu Aktual. Tapi memang pekerjaannya dia adalah salah satu direktur di PT televisi lokal yang ada di Jawa Timur. Kalau saudara AZ sendiri ini, dia adalah pemilik dari channel Aktual TV ini. Dia yang membuat ide untuk membuat konten, juga yang mengarahkan dan menyortir hasil editing konten yang akan diupload di akun YouTube Aktual TV. Modus operandi yang dia lakukan adalah dia memproduksi berita-berita bohong atau kita kenal dengan berita hoax ini melalui media elektronik dengan cara memposting, menyebarkan melalui sosial media kanal YouTube. Polisi menyebut para pelaku memproduksi konten provokatif demi meraup keuntungan. Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan dalam kurun waktu 8 bulan, tersangka telah mendapat keuntungan dari ratusan konten yang diunggah di YouTube-nya. Keuntungan yang diraup cukup menggiurkan, kurang lebih 1,8 hingga 2 miliar rupiah. Karena ini kan sudah berjalan sampai 8 bulan sekian. Mereka ternyata mengupload konten-konten provokatif ini dengan tujuan materi. Dalam kurun waktu 8 bulan, mereka mendapatkan AdSense YouTube itu kurang lebih 1,8 sampai 2 miliar. Artinya, kalau dulu kita kenal ada namanya politik divide et impera. Adu domba. Ini adalah adu domba di era digital. Mengadu domba menimbulkan kegaduhan, keonaran, mengganggu keamanan, tapi dalam rangka keuntungan pribadi. Ini yang menjadi catatan keprihatinan kita bersama. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinator Daerah Tapal Kuda turut buka suara terkait ditangkapnya Direktur TV lokal Bondowoso. Pelaku penyebaran hoax juga mengelola akun YouTube bernama Aktual TV. IJTI menegaskan bahwa Aktual TV bukanlah produk jurnalis televisi, namun sebuah konten media sosial. Yang ditangkap ini, saudara A ya, inisial A, itu merupakan pemilik YouTube, pemilik akun YouTube yang murni hanya menggunakan embel-embel TV yang bernama Aktual TV itu bukan merupakan lembaga penyiaran resmi, melainkan itu adalah sebuah akun YouTube yang memang murni sebagai media sosial. Apalagi secara KIJ, artinya keberadaan Aktual TV ini bukan di bawah perlindungan Undang-Undang Pers. Artinya itu bukan produk jurnalistik. Lebih lengkap soal kasus ini kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Mukaidori. Selamat sore Mas Wahid. Selamat sore, Rahmat. Baik, Mas Wahid, bisa Anda ceritakan siapa sebetulnya pelaku ini? Seperti apa kegiatannya di Jawa Timur terutama? Baik, selamat sore saudara. Sebagaimana yang sudah diungkap tadi oleh
tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat bahwa Saudara Arif ini memang tergolong pemuda di Bondowoso yang cukup kreatif sebenarnya, dan dia punya kegiatan-kegiatan bisnis yang sangat aktif di beberapa kegiatan. Oleh karena itu tidak salah beberapa bulan terakhir ini dia memimpin salah satu organisasi profesi kalangan dunia usaha muda di Bondowoso. Dia juga punya kegiatan bisnis di bidang TV lokal, yaitu TV berlangganan, TV kabel kalau di Bondowoso namanya. Selain itu kreativitasnya Saudara Arif ini rupanya menjadi liar ketika dia membuat kanal media sosial Aktual TV. Aktual TV itu dimanfaatkan oleh Saudara Arif ini untuk memproduk-produk informasi. Saya tidak mengatakan berita ya, informasi, karena setiap produk yang dihasilkan oleh media sosial adalah informasi. Ke kanalnya yang mereka namakan Aktual TV ini, tapi itu sebenarnya sangat jauh dari kaidah-kaidah jurnalistik, karena dia hanya asal mencomot narasi-narasi dari media lain, dari informasi dari tempat lain, video-video dari tempat lain, kemudian dia olah sendiri. Dia rupanya juga berperan sebagai tim kreatif, sehingga dia yang membuat narasi, dan narasinya selalu narasi yang bersifat bombastis. Dan memang itulah salah satu ciri berita-berita hoax yang jauh dari konteks jurnalistik, adalah selalu menggunakan berita-berita informasi judul yang bombastis agar menarik perhatian masyarakat. Namun setelah kita cek, kita lihat ternyata kontennya sebenarnya jauh dari fakta, bahkan sama sekali tidak ada fakta. Itu sama saja membohongi, dan ini kaitannya dengan informasi yang disampaikan tentu sangat meresahkan karena bisa bersifat adu domba, karena menyangkut TNI Polri, bahkan ada konten-konten yang menyangkut FPI, Habib Rizik, dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya di dalam kontennya video itu sendiri tidak ada fakta yang menjelaskan sama sekali. Mereka hanya melempar narasi atau judul yang agar publik bisa melihat itu, sehingga itu betul-betul mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu tadi penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan dalam kurun waktu 8 bulan meraup keuntungan 1,8 miliar. Itu wajar sekali ketika itu menjadi berita-berita yang bombastis, yang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Baik, Mas Wahid, sebelum kita lebih dalam soal kontennya yang juga menjadi pertanyaan, kegiatannya di Bondowoso di Jawa Timur, tapi sampai Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini, apa sebetulnya yang terjadi di sana? Sebenarnya kalau Saudara Arif ini namanya tidak terlihat untuk level Jawa Timur sih, hanya di level Bondowoso saja. Tapi kemudian ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat, mungkin pelapornya berada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Saya berusaha mengkonfirmasi kepada Wakapolres di Metro Jakarta Pusat, belum berhasil, dan nanti akan dihubungi kembali. Sekarang prosesnya ada di sana, sehingga Polres di Bondowoso sendiri sifatnya hanya membackup, tidak melakukan proses penyidikan terhadap Saudara Arif ini. Semua penanganannya dilakukan oleh di Polres Metro Jakarta Pusat. Baik, Mas Wahid, 8 bulan membuat akun Aktual TV. Jadi ini semuanya berita hoax, informasi hoax yang tadi Anda sampaikan. Ini apakah betul hanya untuk mencari keuntungan semata, atau memang ada kepentingan lain, ada maksud-maksud lain di belakang ini, Mas Wahid? Ini yang masih menjadi konsen penyidik untuk proses penyidikan selanjutnya. Apakah ada sutradara lain? Tapi sejauh ini mereka memang tipologi pemuda yang kreatif dalam menggali usaha-usaha. Dia punya kreativitas di bidang usaha untuk mencari revenue lain. Dia punya usaha, tadi saya katakan TV berlangganan, kemudian dia sampai dipercaya oleh organisasi pemuda di usaha-usaha di Bondowoso. Kemudian di era media sosial ini, mereka kemudian memanfaatkan kanal media sosial itu untuk mencari keuntungan. Memang sejauh ini polisi masih penasaran apakah tidak ada pihak lain yang membackup kegiatan ini sehingga berani memproduksi konten-konten video yang sangat bombastis dan sangat provokatif ini. Sejauh ini kita tunggu aja hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Pusat. Baik,
Terima kasih untuk informasinya dan juga pandangannya Wahid Muhaidori, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur. Terima kasih telah bergabung bersama kami.